lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi Saleh alaihissalam yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dan berikut kisahnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat, ya salam. Saat itu kaumnya Nabiullah Saleh, kaum Thamud, mereka membantah ucapan dan ajakan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam untuk bertauhid kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 62. Dan inilah ucapan dari kaum Thamud membantah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, qalu ya Saleh. Mereka mengatakan, hai Saleh. Nah, ini kurang ajar, tidak nyebut Nabi dia. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sebenarnya kamu ini orang yang sudah kita harapkan sebelum ini. Maksud kalau kamu tidak ngaku Nabi, kalau kamu tidak ngaku Rasul, kita mau ngangkat kamu ini. Karena memang Nabiullah Saleh dari kecilnya itu sudah terlihat kecerdasannya, akhlak budi pekertinya, orang yang cerdas yang bisa memberikan solusi banyak masalah. Ingin diangkat sebagai tokoh utama mereka. Mereka bilang, sayang kamu ngaku Nabi ini. Padahal kamu harapan kami, untuk kami angkat kamu wahai Saleh. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kamu akan melarang kami? Apakah kamu akan mencegah kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh ayah nenek moyang kami? Mereka katakan itu sama Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami penuh dengan keraguan terhadap ajakanmu ini wahai Saleh. Kami ragu sekali, kami tidak yakin. Singkat kisah tentang kaum Tsamud. Pada suatu hari di mana mereka sedang berkumpul di salah satu perkumpulan mereka, hari raya besar mereka, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam memanfaatkan kesempatan itu. Kesempatan mereka sedang berkumpul. Datang Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam dengan keberaniannya menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla, menyampaikan dakwah kepada mereka semua agar mereka segera beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyembah berhala. Apa yang mereka katakan? Saat itu mereka berkata, wahai Saleh, kalau memang benar engkau adalah seorang nabi, tunjukkan buktinya. Tunjukkan mukjizatmu mana? Kata Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, sebenarnya apa yang kalian minta? Apalagi untuk menunjukkan bahwa aku adalah seorang nabi dan rasulnya Allah. Bukti apa lagi yang kalian minta? Ya Saleh, itu di depan ada batu besar. Oh, kaum Tsamud itu ada batu besar sekali. Di depan mereka percis. Di depan perkumpulan mereka ada batu besar. Mereka bilang, bisakah kau mengeluarkan onta dari dalam batu itu? Nah, kalau memang ente mengatakan katanya, Tuhan kamu ini maha bisa, maha berkehendak, maha menciptakan, bisa enggak mengeluarkan onta dari batu besar itu? Ada lagi yang nyaut, nih main nyaut-nyautan nih. Kalau bisa ontanya lagi hamil 10 bulan. Boh, ada lagi yang bisa. Kalau bisa ontanya itu besar sekali. Tidak pernah ada onta sebesar itu dan tidak ada lagi onta sebesar itu. Oh, ada lagi yang nyaut. Kalau bisa nih kan kita punya air minum dari salah satu sungai kita, sumur kita. Kalau onta itu lagi minum, kita nggak bisa meminumnya.
Saking kuatnya minumnya onta itu. Oh, main ledek-ledekan. Jadi hal-hal yang mereka minta ini adalah ciri-ciri yang mereka sebutkan yang secara akal mereka, secara logika mereka. Permintaan yang sungguh aneh. Tapi bagi Nabi Allah Saleh ini permintaan yang kecil bagi Allah. Besar bagi manusia, tapi kecil bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Allah Saleh, kalau Allah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan onta yang kalian inginkan, apakah kalian mau beriman kepada Allah? Apakah kalian mau meninggalkan kesyirikan kalian semua itu? Tentu ya Nabi. Tentu ya Saleh, kata mereka. Tentu. Akhirnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam datang ke musolahnya, tempat beliau biasa salat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetesan air matanya dan penuh keyakinan kepada Allah, dan Allah kabulkan apa yang diminta oleh mereka itu. Bagaimana kisahnya kita akan lanjutkan tetap dalam program Kisah Nabi. Ya salam. Ya salam, Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik, Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita dengan rahmat Allah, segalanya akan menjadi mudah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustazah Ana Malisi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Najis dalam Islam merujuk pada setiap benda yang diharamkan untuk dimakan secara mutlak, terkecuali dalam keadaan yang mendesak atau terpaksa, bukan karena menjijikan. Najis pun terbagi ke dalam 3 macam, yakni najis mukhaladoh atau berat, najis mutawasitah atau sedang, dan najis mukhafafah atau ringan. Lalu seperti apa penjelasan lengkap dari ketiga macam najis ini? Berikut Cahaya Hati mencoba memaparkannya secara ringkas untuk jamaah di rumah. Pertama, najis mukhaladoh atau berat. Biasanya najis pada tingkat yang berat ini bersumber dari hewan, anjing atau babi, di mana keduanya menjadi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikonsumsi umat muslim. Ketika Anda bersentuhan dengan kedua hewan tersebut, maka telah datang kewajiban untuk mensucikan diri agar najis pun hilang. Caranya bisa dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali menggunakan air, dengan cucian yang pertama menggunakan tanah, debu atau lumpur dan semacamnya. Kemudian Anda dapat membilasnya hingga benar-benar yakin najis telah bersih. Kedua, najis mutawasitah atau sedang, yakni semua najis selain dari najis mukhaladoh dan juga najis mukhafafah, atau dalam arti segala sesuatu yang keluar dari kubul serta dubur manusia dan hewan. Misalnya saja air kencing, kotoran manusia atau feses, dan juga air mani. Ada pula bangkai, air susu dari hewan yang diharamkan, dan cairan memabukkan yang juga termasuk ke dalam najis mutawasitah. Ketika Anda terkena najis mutawasitah, bisa mulai menghilangkan rupa, rasa, dan juga baunya. Dalam najis ini pun tak disyaratkan jumlah bilangan cucian seperti dalam najis mukhaladoh. Najis mutawasitah pun sudah bisa dinilai suci apabila rupa, rasa, dan baunya telah hilang meski dilakukan dengan sekali cuci. Ketiga, najis mukhafafah atau ringan. Jenis najis yang terakhir ini bisa Anda dapatkan ketika terkena air seni atau air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan makanan selain ASI. Dalam najis mukhafafah pun Anda bisa melakukan tata cara menyucikan diri dengan cukup menyiramkan atau memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis mukhafafah. Itu tadi macam-macam jenis dilihat dari tingkatan dan tata cara membersihkannya. Tentunya hal ini sangat penting terutama bagi seorang muslim karena bersih dari najis merupakan salah satu syarat sahnya sholat dan ibadah lainnya agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali
lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan. Dan kita akan masuk ke dalam tema yang selanjutnya nih ya. Dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya menjadi mudah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Ana Malisi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Penonton yang budiman, penonton iNews TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Tema kita saat ini, dengan rahmat segalanya jadi mudah. Ya. Dengan rahmat segalanya jadi mudah. Pada dasarnya rahmat itu adalah kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rahmat yang ditebarkan di alam semesta ini. Dan Allah sendiri mewajibkan dirinya untuk merahmati kasih sayangnya untuk umat-umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hyi lana min amrina rasada. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami rahmat, petunjuk yang lurus. Mudahkanlah urusan kami. Jadi Bang Ali, ada 3. Iya. Kalau kita mau dapat rahmat dari Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita harus sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati. Sholat. Dan sholat itu jangan, saya orang Islam, saya wajib sholat. Sholat itu jadikanlah kebutuhan. Dan sabar. Sabar menunaikan ibadah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Mengaji. Membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang gini Bang Ali. Iya. Baca Al-Quran itu aku gak bisa. Bahasa Betawinya tuh gua kagak bisa. Gua kagak bisa. Padahal di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 yang di Al-Quran 4 kali dikatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an li zikri fahal mim mudakkir, kata Allah. Al-Quran itu mudah. Adakah yang mau mempelajarinya? Contohnya, mudah kayak mana sih? Contohnya, kalau di Indonesia semua Arab artinya Indonesia. Di Inggris, Arab artinya Inggris. Berarti mudah bagaimana orangnya yang membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Infak. Nah, infak. Jadi belum ada kebaikan manusia itu belum berinfak. Surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfikum mimma tuhibbun, kata Allah. Belum ada kebaikan manusia itu kalau belum berinfak. Sholat buat siapa? Buat diri sendiri. Puasa buat siapa? Buat diri sendiri. Haji umroh buat siapa? Buat diri sendiri. Iya. Jadi kata Allah, kalau mau dapat rahmatku, kasih sayangku, ikutin aku dan Rasulmu. Oh, saya sudah ibadah, pasti masuk surga. Tapi hablum minan nasnya mana? Hablum minan nasnya mana? Termasuk corona, mangceona. Itu rahmat, kasih sayang Allah. Jadi jangan ketakutan, itu rahmat
kasih sayang Allah kalau orang-orang benar-benar dia mendalami itu, emang udah fasenya. Emang udah fasenya. Nah 3 itu. Jadi 1 tadi sholat. Jadi bagaikan pondasi rumah. Jadi sholat itu pondasi rumah. Ngaji itu apa namanya ini? Tiangnya. Tiangnya. Dan atapnya itu infak. Infak, Masya Allah. Ya, jadi tidak ada kebaikan kalau orang belum berinfak. Itu aja yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, memang semuanya harus dilengkapi. Iya, Dari mulai sholat, dari mulai apa namanya, terus menjadi tiang yang akhirnya menjadi rumah. ya betul. Nah kalau misalnya sudah infak artinya menjadi sebuah rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkesinambungan. Masya Allah ya. Baik Ustazah, memang kadang-kadang kita pingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang juga kita mau dekat sama Allahnya susah. Ya. Nah disuruh sholat susah. Disuruh infak masih entar-entar dulu. Terus disuruh sedekah apalagi. Nah ini untuk memperbaiki akhlak ini mungkin seperti apa ya sehingga akhirnya kita bisa mendapat rahmat tersebut. Ya. Jadi kayak ini. Kayak kita aja, kalau kita sakit, Iya, mau sehat ada di kita. benar. Mau sakit ada di kita. Iya. Kita sudah ke dokter. Heeh. Kata dokter minum obat ini pagi, siang, sore. Iya. Tapi sampai rumah pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Dilihat aja nggak bakalan sembuh. Itu ada sababnya. Nah itu juga kalau kita untuk berinfak. Berinfaklah maka Anda akan jadi kaya. Jadi jangan, kita tuh tidak diharuskan lebih Iya. baik dari orang. Mhm. Yang diharuskan diri kita itu lebih baik dari hari kemarin. Masya Allah. Oh Itu, Bang cakep Ali. banget tuh ya. Jadi quotes buat hari ini. Kita tidak diwajibkan lebih baik dari orang. Ya. Tapi kita diwajibkan lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya hari ini kita lebih buruk dari sebelumnya kita merugi ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Dan baik, kalau ngomongin masalah rahmat itu memang ada nggak sih Allah milih orang yang memang jauh tapi tetap dapat rahmat. Misalnya ibadahnya enggak, Betul. sholatnya enggak. Tapi mungkin ada kebaikan sedikit yang dia kerjakan sehingga dia tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita. Iya. Oh, ada cerita sedikit. Jadi orang tukang mabok, Mabok. ya, tukang mabok, tukang zina, Iya. tiap malam dia lakukan. Jadi setelah itu dia meninggal. Tidak ada satu manusia pun yang mau memandikan jenazah itu. Ya Allah. Terus setelah itu istrinya ngupah 2 orang, Iya. dimandikan. Setelah mandi taruh aja tadi di lapangan. Ada ahli ibadah di atas bukit, ada bisikan dari Allah. Kau turun, ada ahli surga di sana. Mandikan, rawat jenazahnya. Dimandikan rapi, selesai, pulang ke rumah duka. Ditanya di sana, apa amalan sehingga saya suruh turun sama Allah ke sini buat ngurus jenazah ini? Iya. Katanya ada 3 hal. 1, setelah dia mabok, berzina, subuh dia mandi wajib, dia ngetok-ngetok rumah orang, satu persatu ngajak sholat di masjid, satu kebaikan. Allah. Kedua, siang anak-anak yatim itu diajak semua di sana, dimandikan, dimakan, kasih makan melebihi anak dia sendiri. 2, kebaikan. Yang saya tertitik air mata saya Bang Ali. Kata istrinya, setiap dia berdoa begini, ya Allah ya Tuhanku, neraka jahanam manakah yang akan engkau cemplungkan aku atas dosa-dosaku. Kalau kita udah pasti benar aja ya. Nah itu yang dia masuk surga. Jadi artian kita tidak bisa melihat casing orang saja. Kita tidak bisa ngejas orang tuh dari luarnya saja. Nah itu rahmat kasih sayang Allah itu kita yang mencari, bukan kita yang didatengin. Adanya dari kita aja. Kita lakukan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Jangan kita langgar. Itu aja. Satu lagi, ikhlas apapun yang dilakukan karena Allah. Bismillah karena Allah. Apapun karena Allah. Mau marah sama orang pun karena Allah. Mudah-mudahan dia berubah. Masya Allah. Jadi artinya kita saat ini yang memang sedekahnya ada, sholatnya ada, zakatnya ada, ibadahnya bagus, tetap harus waspada karena ada ikhlas di dalamnya ya. Betul, mesti Sehingga- balance. Iya, Balance, kalau kita nggak betul. ikhlas melakukan semuanya artinya belum tentu kita pun dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul.
Masya Allah. Nah baik Ustazah, kalau seumpamanya kita sudah semua nih ya, sudah ibadah, sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, pokoknya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apakah ada jaminan rahmat Allah itu pasti akan datang buat kita? Kalau sudah ibadah, Iya, sudah sudah sholat, semuanya. itu masih tergantung kalau jaminannya kita tidak tahu, Allah yang punya aturan. Hanya Allah yang tahu. Yang penting gini, kita lakukan aja inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin di surat 6 ayat 162. Masya Allah. Lakukan aja, nggak usah gini, saya mau sholat dapat pahala. Nggak, lakukan aja. Masya Allah. Bahasa Palembang itu, Ya. biarkan air mengalir sampai ke muaranya. Masya Allah. Biarkan saja, lakukan. Yang Iya. penting kita ikhlas karena Allah. Apapun kita lakukan, berteman, bersaudara, bertetangga, bersuami, berkeluarga, itu karena Allah. Allah akan melihat hati keikhlasan kita. Iya. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya. Tuh ya. Udah, yang penting kita ibadah aja banyakin. Karena sesungguhnya rahmat Allah hanya milik Allah dan akan diberikan kepada siapa? Hanya Allah yang tahu ya. Jadi kita hanya ikhtiar saja, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.